Halo, Halo, selamat malam, Alan. halo ya, suara saya terdengar, Shani? Terdengar dengan jelas. Matikan aja streamingnya, kamu bisa dengar Shani lewat telepon. Tapi suara kamu Oke, clear and loud di kopi di sini. Kamu adanya di Jakarta, betul? ya saya di Jakarta, Shani. Oke, welcome to the family. Terima kasih banyak Alan sudah mau ikutan dalam acara BC Bebas Curhat bersama Shani. Shani baca pesan VR kamu, kayaknya ada sedikit masalah dengan pacar kamu ya. Iya, Shani. Coba kamu ceritain. Ah, saya coba cerita dari awal ya, Shani ya. Jadi awal mulanya itu kami kenal dari waktu masih kuliah. Nah, ketika kuliah itu saya bukan orang yang terlalu peduli soal urusan pacar-pacaran atau cinta-cintaan gitu, Shani. Jadi ketika awalnya saya dekat sama dia, eh, saya memutuskan memang dari awal saya tidak ingin pacaran sampai nanti saya benar-benar punya waktu, punya uang untuk kalau mau lanjut ke pernikahan ya saya bisa saat itu juga. Jadi selama masa kuliah saya memutuskan untuk ujung-ujungnya pasti hanya akan main-main gitu. Jadi saya tidak pacaran saat itu. Nah, pertemuan perkenalan saya dengan perempuan ini saat itu eh, dia mendekati saya dan saya juga punya perasaan yang sama, cuman karena prinsip saya untuk tidak pacaran saat itu, saya bilang ke dia, maaf saya tidak mau pacaran, tapi kalau kita mau sama-sama jaga hati, kita bisa jalanin hubungan ini. Dan saat itu dia menerima hubungan itu sampai kurang lebih sekitar hampir 2 tahun, mungkin dia merasa lelah karena hubungan yang tanpa status itu, dia tiba-tiba marah dan meninggalkan saya. Itu waktu itu masih kuliah ya, dia meninggalkan saya. Terus dia pacaran sama orang lain. Karena menurut dia saya main-main, saya tidak serius, dan saya mewajarkan itu karena memang saya tidak memberikan kepastian status yang mungkin dibutuhkan oleh dia kali itu. Jadi Lalu kamu dia pergi menjalankan dan waktu itu hubungan sama dia, kalian nggak pacaran, kamu nggak mau pacaran gitu, cuman teman dekat-dekat. ya saya nggak pacaran, Oke. ya dekat, tapi saya bilang kalau saya jaga perasaan dia, jadi saya tidak akan dekat sama orang lain atau paling tidak membuat hal-hal yang membuat dia cemburu di depan dia gitu. Oke. Nah, ya setelah dia pacaran dengan orang lain saat itu. Lalu akhirnya saya memaklumi karena memang itu keputusan dia. Akhirnya saya tidak berhubungan lagi dengan dia sampai uh, suatu hari saya sudah memiliki pekerjaan. Saya memiliki pekerjaan tetap. Kemudian saya merasa ada urusan yang belum selesai dengan dia. Lalu saya beranikan diri untuk menghubungi dia lagi. Lalu saya bilang, kali ini saya mau serius. Saya ingin menjalin hubungan dengan dia. Waktu Dan itu yang mana dia saat itu dia, waktu itu dia sama cowok ya, pacaran sama cowok lain atau saat gimana? itu saat itu kebetulan dia tidak sedang pacaran. Oke. Ya, jadi setelah kurang lebih setahun, jadi setelah saya lulus kuliah itu saya kerja setahun, lalu saya cari dia lagi, setahun kurang saya cari dia lagi, saya sudah punya pekerjaan, saya bilang saya mau menjalin hubungan sama dia. Karena kali ini saya serius gitu. Uh, kemudian saat itu akhirnya kami berpacaran. Uh, Pacarannya cukup cukup apa ya? Cukup menyenangkan. Kami punya banyak waktu sampai uh, suatu hari dia merasa dia mulai mengenal saya. Lalu kemudian saya ada sebuah kegiatan yang mengharuskan saya pergi ke Jerman selama 2 bulan. Lalu saat itu tiba-tiba dia marah-marah sama saya, tidak bisa, sulit untuk dihubungi gitu. Terus sampai akhirnya ketika saya mau berangkat ke Jerman, dia bertemu sama saya terus bilang, setelah kamu pulang eh, kita nggak akan bisa berhubungan lagi. Ada hal yang mau saya omongin ke kamu. Eh, itu kondisinya sebelum saya berangkat ke Jerman itu dia marah-marah gitu kayak sulit dihubungi lah. Tapi saya mau fokus ke urusan saya yang ke Jerman ini. Jadi setelah 2 bulan itu saya pulang di sekitar bulan Desember. Saya temui dia langsung terus dia
ah, dia bilang bahwa dia pengen mengakhiri hubungan ini. Saya tanya kenapa, terus tiba-tiba dia nangis. Yang saya juga bingung. Dia marah, dia cerita kalau dia sudah nggak perawan. Terus saya bilang saya nggak masalah, gitu. Saya bisa menerima itu. Lagi pula itu urusan dia dengan masa lalunya. Oke. Sementara saya tidak ada hubungan dengan itu, jadi saya Kamu tidak saya bisa permasalahkan menerima itu. itu. Cuma Oh, tidak saya tidak permasalahkan. masalah sama sekali sama itu. Kemudian gimana? Dia tetap mau mengakhiri hubungan kalian atau gimana? Ya, dia tetap mau mengakhiri hubungan ini dengan alasan ternyata selama selama dia pacaran sama saya, dia mengenal diri saya adalah orang yang baik. Saya agamanya taat. Saya punya kesempatan yang banyak. Saya bisa pergi ke Jerman dengan pekerjaan saya. Dia merasa bahwa saya terlalu baik untuk dia, sementara dia ya tidak seperti Tapi yang bentar dulu. menurut dia saya tidak. Bentar dulu Ya, Alan. Karena saya juga melihat pesan-pesan di chat itu ada beberapa orang yang bilang jadi mereka kurang mengerti alur ceritanya. Uh, Singkat kata, kamu jadi berhubungan dekat sama dia tapi waktu itu bukan pacaran, kemudian dia sempat pacaran ya, dengan orang, kemudian orang, kamu merasa bahwa ada sesuatu yang kurang, kamu hubungi dia lagi, akhirnya kalian pacaran, ya, oke? Okay? saya pacaran, Oke, saya kemudian pacaran. yang ke Jerman itu kamu. Iya, saya berangkat ada pekerjaan Jerman. Mhm. Pas pulang, kamu diputusin sama dia dengan argumen dia tadi. Iya. Nah, terus dia cerita banyak hal soal kejadian tidak perawannya itu ternyata yang dia berhubungan itu dengan pacar yang uh, saat itu lepas dari saya di masa kuliah. Jadi setelah saya kuliah kan dia jadian sama orang lain. Nah, pacar itu yang melakukan hubungan dengan dia. Ya, Nah, tapi dia itu nggak masalah kan? yang Buat kamu saya tidak nggak permasalahkan. nggak saya nggak masalah sama sekali. Terus Oke. dia bilang, saya meninggalkan kamu untuk pria ini, sementara pria ini yang menghancurkan saya dan saya ikut-ikut aja gitu. Saya salah pilih. Sekarang kamu kembali lagi ke saya dan saya tidak bisa sebaik kamu gitu. Dia menangis, dia merasa diri dia sangat rendah di depan saya. Apalagi ternyata dia bilang ketika saya ditugaskan ke Jerman, dia ngerasa saya terlalu baik untuk dia. Di situ uh, saya ngerasa nggak adil karena saya nggak masalah sama sekali, tapi Itu lucu. uh, Mungkin teman-teman yang dengar acara ini, maksudku itu bukan pengalaman kamu yang lucu, Alana. Tapi yang argumen pada saat seseorang mutusin kita, itu sering pakai argumen, oh kamu terlalu baik buat saya. Tapi kita tetap aja ditinggalin ya. Uh, iya. Aneh juga. Jadi dia putusin kamu memang untuk cowok itu. Nggak, untuk yang kedua ini dia mutusin saya benar uh, karena dia merasa tidak layak. Sampai sekarang dia belum punya pacar lagi. Dan kamu ada coba tetap kejar dia? Iya, tapi terakhir itu saya ke rumahnya dia nangis, terus orang tuanya yang menenangkan, tapi orang tuanya tidak tahu sama sekali kasusnya apa. Dan saya diblok semuanya dan saya tidak diterima lagi ke rumah dia. Tapi saya masih berhubungan dengan teman-temannya, dia bilang sampai sekarang dia belum punya menjalin hubungan lagi. Oke. Jadi mungkin dia perlu waktu. Itu sudah berapa lama yang lalu itu dia mutusin kamu? Itu dari November sampai sekarang hampir setahun berarti. Setahun. Oke. Iya. Saran Shani kalau kamu masih mencintai dia, tetap berhubungan dengan dia. Tetap coba ada kasih pesan ke dia, tanda bahwa kamu masih ada buat dia, andai dia butuh kamu. Mungkin rasa bersalah dia salah yang besar itu menjadi beban buat dia. Dia harus paham betul dalam jangka waktu yang tidak sedikit bahwa benar-benar masalah itu buat kamu itu bukan masalah. Jadi itu juga pesan buat perempuan yang dengar acara ini ya. Kita semua bisa buat kesalahan, termasuk yang itu.
Tetapi kalau orang yang mencintai kalian, kalau mereka sendiri tidak mempermasalahkan lagi, jangan siksa diri, terima aja bahwa ya udah pernah buat kesalahan. Tetapi seperti kamu Alan yang begitu besar mencintai dia, dengan waktu kalau kamu tidak lari kemana-mana, dia akan menyadari sedemikian besar cinta Alan buat dia. Bukan kamu yang terlalu baik buat dia, bukan. Tetapi begitu besar cinta kamu buat dia. Itu yang ujungnya akan membuat dia merasa bahwa udah masa lalu itu tidak usah dipikirkan lagi. Jadi jangan putus asa Alan, tetap aja coba sekali-sekali kirim pesan ke dia. Nggak usah konfrontasi, artinya nggak usah minta resmi balik sama saya, karena itu akan membuat dia menjadi emosional. Tetap aja kirim pesan di saat tertentu, saat penting buat dia. Hello, saya ada buat kamu, saya di sini. Itu saja. Itu habis itu. Tapi Shani, Silakan. saya saya tidak punya akses sama sekali ke dia. Dia memblok semuanya. Bahkan ketika saya ke rumahnya dia tidak mau menemui gitu. Malah saya kasihan sama orang tuanya yang menemui saya, karena orang tuanya ternyata kayaknya sih tidak tahu masalah ini, bahwa dia sudah tidak perawan, dan dia juga tidak cerita ke orang tuanya gitu. Jadi saya kadang yang bingung Iya. menjelaskan bahwa Mungkin masalah masalah ini tidak kenapa. perawan jangan dibahas lagi. Orang tuanya nggak perlu tahu dan apa namanya. Iya. eh, Kalau kamu tidak punya akses lagi, kamu nggak tahu teman dia atau apa kan, istilahnya memberi pesan bahwa kamu masih ada kan bisa melalui teman juga. Jangan secara frontal kalau dia belum siap. Cuman lewat Hmm. temenan, lewat surat pun gak ada salahnya. Tapi jangan bawa hal yang berat. Cuman buktikan dengan segala cara, itu dengan dosis kecil biar tidak membuat dia terlalu emosional. Cuman buktikan kalau kamu ada. Lakukan, kasih target ke kamu, misalnya untuk 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, kamu akan coba itu. Kalau memang apa boleh buat, kalau dia sudah menutup semua pintu buat kamu, pada saat itu nanti kamu bisa introspeksi dan move on. Tetapi mungkin itu belum saatnya. Kalau masalah hanya itu ya, kalau masalah hanya itu. Kamu bukan tipe cowok yang seumur hidup pandai menikah dengan dia, akan membuat dia merasa bersalah karena kamu bukan pertama laki-laki yang pernah tidurin dia pada saat malam pertama kan. Kamu bukan tipe Iya. cowok yang seperti itu. Jadi berusaha lagi melalui teman dia, melalui surat, pesan kecil, saya ada. Jangan Tapi Shani, menyerah. boleh saya Ya silakan. eh, apa? Jadi saya pernah cerita ini ke salah satu psikolog juga, karena menurut saya ini pertama kali saya punya pengalaman soal cinta ya, karena sebelumnya saya sama sekali nggak pernah terlibat. Eh, ada salah satu syarat yang bilang bahwa mungkin memang harusnya diakhiri, karena kalau saya melakukan pendekatan terus itu egois untuk saya gitu. Karena saya merasa cinta dengan dia, tapi akhirnya cinta saya menyakiti dia. Menurut ini gimana tentang? Cinta kamu menyakiti dia, saya tidak paham konsep itu. Eh, Kamu hanya bisa buktikan kalau kamu cinta seseorang. Cinta itu tidak menyakitkan. Dia perlu move on dari kesalahan dia atau apa yang dia lakukan pada saat itu. Tetapi akan jauh lebih sakit merasa bahwa Alan itu tidak mencintai dia lagi, karena dia akan langsung berasumsi bahwa kamu tidak cinta dia lagi karena dia pernah lakukan itu, dan akan jauh lebih menyakitkan. Saya rasa kalau hati kamu memang masih ada sama dia, tidak ada salah kamu memberi bukti atau dia menyadari bahwa kamu cinta dia. Cinta nggak pernah menyakitkan. Yang di sekitar cintanya
yang bisa sangat menyakitkan pada saat kita ditolak atau diputusin atau yang kita tahu. Tetapi dalam konteks ini, selama kamu tidak frontal, jangan membuat dia merasa tidak nyaman. Jangan datang lagi di rumahnya. Coba lewat teman sampai satu hari, mungkin ya, mungkin tidak. Dia yang akan hubungi kamu untuk bicara serius. Tapi jangan dari kamu, ya. Coba itu, jangan menyerah dulu. Terakhir Ceni, Ya. ini kan sudah berjalan setahun. Kira-kira ada waktu wajarnya nggak? Kapan rasanya saya harus, mungkin saatnya saya berhenti, atau mungkin 2 tahun, atau saya nggak tahu kapan saatnya saya berhenti. Dari 0 sampai 100, rasa cinta kamu buat dia itu berapa persen saat ini? Mungkin masih 80, karena jarang ketemu, tapi masih besar. Jadi lanjutkan, jangan menyerah dulu. Ya, Shani tidak bisa kasih tahu ada tanggal di mana itu harus berhenti 6 bulan, 1 tahun. Shani nggak tahu. Yang Shani tahu itu yang kita lakukan berdasarkan perasaan kita. Selama kamu masih begitu besar cinta kamu buat dia, jangan menyerah. Dan saya lemparkan ke teman-teman, silakan kirim voice note atau pesan memberi saran buat Alan. Menurut kalian perlu Alan lanjutkan atau tidak? Itu akan sangat bermanfaat saran kalian. Oke? Terima kasih banyak Alan. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam.